Bolehkah aku bertanya sekali lagi? Banyak tanya kamu, Mas, kayak wartawan aja. Sekali ini aja. Ya udah apa? Abian berdam. Kamu dan Matthew kalian untuk sekarang teman, tapi siapa yang tahu esok kan? Hidup selalu penuh kejutan, Mas Abian. Sama sepertiku, kemarin-kemarin aku bertekad tidak akan pernah mempertemukan kamu dengan Savana. Tapi lihat kan, aku berubah pikiran. Abian mengangguk. Iya, kamu benar. Abian meremas tangannya sendiri untuk menyalurkan rasa nyeri di hatinya. Ya sudah, aku pulang ya. Iya, Mas. Abian berbalik dan berjalan cepat menuju ke mobil, sengaja mempercepat langkah agar dia tidak berbalik badan dan tiba-tiba memeluk Ayuma. Rindu Abian, rindu sekali, tapi rindunya tidak akan pernah tersampaikan. Setelah menyalakan mesin mobil, Abian langsung melajukan mobil meninggalkan halaman rumah Ayuma. Tepat setelah mobil Abian keluar gerbang, air mata Ayuma menetes. Mas Abian, dada Ayuma selalu sesak saat menyebut nama mantan suaminya itu. Teman kecil, cinta pertama yang dia pikir akan menjadi cinta terakhirnya, tapi ternyata garis takdir mereka menjadi rumit dan rasanya tidak mungkin mereka menyatu lagi. Apa cintamu sedalam itu, Ayuma? Lirih Matthew yang memperhatikan Ayuma dari teras rumah. Beberapa menit yang lalu, Matthew berpikir Ayumah memiliki perasaan padanya, tapi sepertinya dia salah paham. Ayumah membutuhkannya bukan karena mencintainya, tapi Ayumah butuh seorang pelindung. Hati Ayumah masih menjadi milik Abian, tapi rumit. Kisah mereka membuat mereka sulit menyatu lagi. Entahlah, semesta selalu punya banyak kejutan. Matthew tidak bisa menebak bagaimana akhir kisah cintanya nanti. Entah bersatu dengan Ayuma atau berpisah. Tapi yang jelas untuk sekarang, Matthew ingin selalu dekat dengan Ayuma. Sehingga jika takdir memisahkan mereka, setidaknya Matthew punya banyak kenangan bersama Ayuma. Matthew berdeham dan menghampiri Ayuma. Mau sampai kapan berdiri di sini? Ayumah berjengit saat pundaknya ditepuk sedikit gelagapan saat tiba-tiba Matthew ada di belakangnya. Aku lapar, bolehkah aku mencicipi masakanmu, Nyonya? Ayumah tersenyum. Apaan sih? Buatkan aku sarapan, Nyonya. Ayumah berdecih tapi meladeni juga candaan Matthew. Tuan ingin sarapan apa? Kebetulan saya bisa memasak beberapa menu makanan. Dengan senang hati saya akan memasak untuk Tuan. Lalu mereka sama-sama tertawa dan masuk ke dalam rumah. Matthew iseng mengacak rambut Ayuma. Hei, jangan mengacak rambutku. Aku bukan anak gadis yang akan tersipu malu hanya dengan itu. Aku justru akan memukul punggungmu dengan keras. Matthew berlari cepat saat Ayuma mengayunkan tangan ingin memukul punggung. 31 Desember pukul 08.00 Pantai Sealand. Mereka sudah dalam perjalanan, tanya Matthew. Mereka OTW. Sambil menunggu mereka datang, kita sarapan dulu. Jam berapa ini? Aku belum lapar. Jam 7, ucap Matthew setelah melirik jam tangan di pergelangan tangannya. Makan yang ringan-ringan saja. Kalau enggak, minum jus saja. Oke deh kalau Tuan memaksa. Ayumah tersenyum, begitu juga Matthew yang ikut tersenyum. Tunggu di sini, aku ganti baju. Aku baru mandi tadi. Matthew mengangguk sambil menunggu Ayumah keluar dari kamar. Matthew berjalan ke arah dinding penginapan yang terbuat dari kaca. Melalui kaca lantai 2 ini, Matthew bisa melihat pemandangan di bawah sana. Di kolam renang, ada 4 orang sedang berenang di gazebo. Ada 3 orang sedang mengobrol sambil tertawa. Sedangkan di dekat pohon area spot foto, 2 orang remaja perempuan sedang mengambil selfie. Penginapan ini tak jauh dari Villa Gamelan. Matthew dan Ayuma sengaja menginap di sini untuk melihat kondisi villa secara langsung, sekaligus untuk mematangkan rencana mereka.
Matthew, aku sudah selesai. Matthew berbalik badan, seketika terdiam melihat penampilan Ayuma. Usianya tak lagi muda, tapi usia tidak memudarkan kecantikan dan keanggunannya. Dalam balutan midi dress hitam lengan pendek itu, Ayuma terlihat cantik, sangat-sangat cantik. Rambut panjangnya disanggul dengan riasan make up sederhana. Ayo, Matthew tersentak dari lamunan mengagumi sosok cantik di depannya ini. Lalu, mereka sama-sama keluar dari penginapan, berjalan pesisihan. Jalan kaki saja. Restoran dekat dari sini, ucap Matthew. Iya, mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak yang tersusun dari batu-batu kecil. Di sisi kanan, ada hamparan laut lepas. Ayumah tersenyum sembari memandang indahnya laut pagi ini. Di tepi pantai sana, ada beberapa orang yang asyik dengan keseruan mereka masing-masing. Ada yang bermain pasir, ada yang kejar-kejaran dengan ombak air laut, ada yang berselfie, ada juga yang hanya duduk-duduk santai. Sangat menyayangkan, hingga tanpa sengaja Ayumah melihat sosok yang berdiri di pantai sendiri di pantai, memakai kemeja putih dan celana pendek selutut. Sosok yang seperti Ayumah kenal. Itu Mas Abian. Matthew mengikuti arah pandang Ayumah menuju ke laut. Aku yakin itu Mas Abian. Kenapa Mas Abian kesini? Ayumah bergegas turun dari jalan setapak menuju ke pantai. Matthew selangkah maju ingin mengikuti Ayumah, tapi tiba-tiba ia menahan langkah. Matthew akhirnya memilih diam dengan pandangan sendu menatap punggung Ayumah yang menjauh. Matthew tersenyum, nyaris ingin tertawa, menertawakan betapa bodoh dirinya sekarang untuk tidak menahan perempuan yang dia cintai untuk tidak pergi. Matthew ingin Ayumah tidak mendekati Abian, tapi siapa dirinya? Matthew bukan siapa-siapa Ayumah. Ayumah yang menyadari Matthew tidak mengikutinya pun berbalik badan. Matthew, Ayumah melambaikan tangan. Sini. Matthew merogoh ponselnya yang ada dalam saku dan mengangkatnya. Aku ada telepon penting, kamu kesana duluan, nanti aku menyusul. Oh begitu, iya, oke nanti kesana ya. Aku cuma mau bicara sebentar sama Mas Abian. Aku penasaran kenapa dia ada di sini. Iya, aku akan menyusulmu. Ayumah tersenyum sekilas, berbalik badan dan lanjut jalan lagi. Begitu juga Matthew yang melanjutkan jalan menuju ke restoran. Telepon penting tadi hanya pura-pura saja. Matthew tidak ingin Ayumah merasa bersalah karena meninggalkannya. Rencana sarapan yang sudah Matthew susun sedemikian rupa gagal sudah. Padahal Matthew ingin mengungkapkan perasaannya pada Ayumah dan berharap tahun depan menjadi tahun kebersamaan mereka. Tapi sayang sekali Ayumah lebih memilih Abian. Apa sih hebatnya Abian daripada aku? Matthew uring-uringan sendiri. Apa aku kurang tampan? Kurang kaya? Apa kurang gagah? Kamu gak ada yang kurang. Matthew tersentak mendengar suara itu, lalu berbalik badan dan betapa terkejutnya dia melihat Ayumah ada di depannya. Ayumah, bukannya kamu sama Abian? Atau orang tadi bukan Abian? Aku tidak salah lihat. Orang yang aku lihat tadi memang Mas Abian. Terus kenapa kamu di sini? Jadi, aku harus di mana? Di sana. Kamu ingin aku ke sana? Tidak, jawab Matthew cepat. Maksudku, aku tidak masalah kalau kamu ingin bicara dengan Abian. Aku bisa menunggu. Oh Tuhan, mendadak Matthew jadi gugup. Oh, jadi kamu gak apa-apa kalau aku bicara dengan Mas Abian? Oke deh, aku ke sana saja. Ayumah berbalik badan dan Matthew buru-buru menahan tangannya. Jangan pergi di sini, tetap di sini. Ayumah berbalik badan lagi, kini berdiri tepat di depan laki-laki yang tampak panik dan gelisah itu. Sebenarnya saat Matthew pergi menjauh tadi, Ayumah berbalik badan dan menatapnya bergantian. Ayumah menatap Abian dan Matthew.
dilema antara berbicara dengan Abian atau mengejar Matthew. Setelah sekian menit berperang dengan perasaan dan logikanya sendiri, Ayumah memilih Matthew. Diam-diam dia berjalan mengikuti Matthew dan menatap punggungnya. Katanya mau menelpon, tapi sepanjang Ayumah mengikuti tadi, Matthew tidak menelpon siapapun. Dia justru terlihat uring-uringan, lucu dan menggemaskan. Lain kali kalau kamu nggak mau aku pergi, bilang saja. Jangan sok-sokan ada yang telepon penting dan membiarkanku pergi. Kamunya kesel sendiri. Ayumah tersenyum. Memangnya boleh aku melarang kamu? Kenapa tidak boleh? Matthew merapatkan bibir, lalu mengacak rambutnya dengan frustasi, kemudian melengos dan memainkan lidahnya di dalam mulut untuk menyalurkan rasa gugup. Gila, rasanya jantung Matthew ingin meledak sekarang. Kalimat Ayumah tadi seolah memberinya lampu hijau. Apa ini artinya Ayumah sudah mulai memiliki perasaan padanya? Matthew ingin menanyakan itu, tapi takut jawaban Ayumah tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi sarapan kan? Mendadak aku lapar. Ayumah melengos lalu berjalan duluan, lalu tanpa bisa dicegah bibirnya menyunggingkan senyum. Sementara Matthew mengumpat tertahan saking bercampur aduknya perasaannya sekarang. Gemas, salah tingkah, gugup, nanu-nanu pokoknya. Matthew berjalan cepat, berdiri di samping Ayumah dan merangkul pundaknya, lalu menggesek-gesekkan dahi di sisi rambut Ayumah dengan gemas. Jauh-jauh sana. Ayumah mendorong Matthew dan berlari. Kamu tidak akan bisa lari dariku. Saat menyadari Matthew mengejarnya, Ayumah mempercepat larinya. Tapi secepat apapun langkahnya, dia tidak akan bisa menghindari Matthew. Pukul 09.00, kediaman Bagaskara Family. Pak Arsen, Bu Margareta sudah siap. Arsen bergeming, pandangan matanya masih tertuju pada jendela balkon kamarnya. Jendela dibuka lebar-lebar dan angin pagi membelai lembut kulitnya. Terhitung 1 jam lebih. Dari jam 8 sampai jam 9 pagi, Arsen hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Pak Arsen, panggil Cassandra sekali lagi, karena Arsen tidak menanggapi ucapannya. Selama bekerja di sini, Cassandra jarang melihat Arsen melamun seperti ini. Dari kerutan dahi dan ekspresi seriusnya, sepertinya Arsen sedang memikirkan sesuatu yang berat. Cassandra, panggil Arsen tiba-tiba membuat Cassandra tersentak. Iya Pak, hampir 1 bulan kamu bekerja sebagai perawat Mama. Apa yang kamu rasakan selama bekerja dengan Mama? Cassandra meremas sisi bajunya untuk menyalurkan rasa gugup yang tiba-tiba menyerang otaknya. Bekerja keras untuk mencari alasan agar Arsen tidak curiga. Jangan sampai Arsen batal ikuti perayaan akhir tahun nanti. Rencana Margareta bisa gagal juga. Rasakan gimana maksudnya Pak? Saya tidak mengerti, tanya Cassandra dengan ekspresi bingung. Apa Mama melakukan sesuatu yang mencurigakan? Tanya Arsen sembari menatap Cassandra yang berdiri di sampingnya. Tidak Pak, selama saya mengawasi Bu Margareta, beliau tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh seperti yang Pak Arsen lihat sendiri. Beliau sering menghabiskan waktu di kamar, kadang berbaring, kadang duduk di kursi, kadang melamun sampai tak ingat waktu. Hanya itu saja. Keluar kamar pun hanya saat saya mengajak beliau berjemur di pagi hari. Arsen menghela nafas berat, kemudian menatap jendela lagi. Harusnya sekarang Arsen sudah dalam perjalanan menuju ke pantai Silen, tapi kebimbangan hati menahan kepergiannya. Semua orang mengatakan bahwa Mama belum berubah, tapi aku mempercayaimu Mama. Aku sangat berharap Mama benar-benar berubah. Diri Arsen sendu. Cassandra semakin kuat meremas sisi bajunya. Mendengar harapan Arsen itu, Cassandra merasa sedih. Ibu yang dia pikir sudah berubah
ternyata hanya pura-pura sakit dan justru merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Seandainya Bu Margareta belum berubah dan menyakiti orang-orang yang ada di pesta perayaan akhir tahun nanti, apa yang akan Pak Arsen lakukan? Mati. Cassandra tersentak. Mati? Apa maksudnya Pak Arsen ingin mati? Arsen kembali menoleh pada Cassandra.